Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam Nusantara dan Islam Arab. Apakah kedua nama keislaman ini atau salah satu dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat? Yang dapat menyelamatkan kita apabila dalam keilmuannya ada guru dan bersanad yang tidak terputus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalau dalam hal keimanan menyelisihi dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau dalam amal ibadahnya sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kelak di akhiratnya mendapat siksa dari Yang Maha Kuasa karena berdosa yang tidak ada ampunannya. Islam Nusantara yang kami tahu berguru ke Simbah Syekh Khalil Bangkalan Madura, ke para wali songo, sampai Sayyidina Husain, ke Sayyidina Ali, sampai ke beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti berjamaah harus dapat melihat dan mengakui barisan yang ada di depannya untuk agar mewakili sampai ke imam. Karena kita saat ini berada di barisan paling belakang, tanpa itu sia-sia sebagai jamaah. Dan apabila ada hijab Islam Nusantara, Islam Arab, atau yang lainnya, apa arti semuanya itu? Kalau dalam hal keilmuannya menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam Nusantara yang kami tahu dan kami pahami itu dari beliau-beliau para wali songo sampai ke Sayyidina Ali, dan tauhid yang diajarkannya tidak ada istilah dewa atau dewi. Yang demikian itu dari agama lain. Tauhidnya Islam Nusantara murni dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersanad ke beliau Sayyidina Ali sampai ke Nusantara di bawah 9 wali, dan bukan berarti meninggalkan bahasa Arab, karena beliau tidak pernah mengajarkan kalau sholat memakai bahasa Nusantara. Walau kalian mengaku Islam Arab, apa bisa menyelamatkan kalian kelak di akhirat kalau keimanannya tidak berguru? Kalau keilmuannya tidak berguru dan bersanad, terlebih dalam hal keimanan kalian. Karena intinya agama ada pada yang kalian imani. Bila salah yang diimani tidak akan mendapat apa-apa dan hanya siksa yang kalian dapati kalau diteliti, dicermati yang ada dan mengaku Islam yang paling Arab kearaban, tauhid dan fikih mereka
menyelisihi beliau Nabi Muhammad, sedangkan fikih mereka menyelisihi para sahabat. 99 asma itu semua sangat sempurna dan sudah tidak bisa dirubahnya ke 100 kecuali satu, itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Bila yang kalian anggap zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi 99 asma-Nya, maka itu pasti makhluk. Tuhan Maha atas itu tidak ada. Yang ada Tuhan Maha tinggi. Tinggi ada titik nol atau titik rendah, dan titik atas tidak terbatas. Kalau kalian ada yang memahami Tuhan hanya setinggi Nabi Adam, apa kalian sangka ruhnya Nabi Adam itu Tuhan? Dan apakah gambaran nafsu amarah apabila menemui kalian akan nampak lebih besar dari kita? Orang-orang yang menganggap seperti itu akan memandang remeh dan merendahkan orang lain, dan orang-orang seperti ini mereka tidak dapat menghindari kafirnya diri sendiri. Apabila dalam hati atau pikiran ada bayangan zatnya Tuhan seperti titik-titik, seperti apapun itulah yang disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Hukum fikih dapat berubah dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar memungkinkan untuk dirubah, seperti yang dicontohkan para sahabat Nabi kita. Mereka mengubah hukum bid'ah yang waktu Nabi Muhammad masih ada atau hidup sesat kalau dilakukan. Ayat-ayat dijadikan dan disatukan jadi kitab suci Al-Quran, itulah yang disebut dan dihukumi bid'ah wajib. Sampai bila pegang harus mempunyai wudhu. Mereka yang menghukumi semua bid'ah sesat bila dilakukan seharusnya bila baca ayat Al-Quran, cari yang masih ayat per ayat, itu terserah kalian, karena itu urusan kalian dengan Tuhan. Dan dari situlah tersesatnya kalian memahami agama, dan kalian bukan ahlinya tauhid dan fikih, dan hanya sebagai benalu di agama Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Bila tauhid kalian sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sendirinya sifat Rahman Rahim akan terpancar dengan sendirinya. Yang suka hanya menghujat, mungkin mereka menuhankan dirinya sendiri. Ruh itu juga bagian dari diri kita. Ruh kita yang pernah bersaksi dan berjanji kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal hidup kita bersaksi dan berjanji. Yang mau berusaha untuk menepati atau yang mengingkarinya, Tuhan tetap Rahman Rahim. Apakah itu berlaku setelah kematian kita? Wassalam.